Belakangan ini kenaikan IHSG tidak dibarengi oleh sektor finance dan IHSG terpantau koreksi sehat. Apakah ini saatnya beli di bawah atau tunggu tahun depan? Tetap stay tune di sesi Market Outlook kali ini. Bersama saya Joni Densa sebagai analis sahamologi. Oke, kita akan membahas soal IHSG minggu lalu dan kemungkinan berikutnya seperti apa. Awal minggu IHSG sempat melanjutkan kenaikan minggu sebelumnya, dibarengi oleh net buy asing. Sebelumnya kita juga sempat memperkirakan sudah di area resisten ya IHSG. Setelah ada sentimen kenaikan inflasi US, IHSG merespon dengan penurunan. Tapi selama masih dalam area 7.425 sampai 7.350 masih cenderung koreksi sehat. Dan kami memperkirakan kalau seandainya bergerak masih di atas 7.350, IHSG akan menuju kemungkinan support di area 7.300 sampai 7.200. Diperkirakan IHSG akan mencoba melakukan pembalikan arah, mengakhiri downtrendnya setelah kenaikan 2 minggu belakang yang cukup meyakinkan. Tapi untuk sementara waktu kemungkinan memang akan koreksi terbatas terlebih dahulu. Itu untuk IHSG ya. Berikutnya kita akan membahas rupiah ya. Oke, kita teman-teman bisa lihat di sana rupiah mendekati 16.000, itu artinya melemah kembali ya. Setelah mengalami konsolidasi sejak awal November dan berpeluang melanjutkan kenaikan. Terakhir bahkan sangat dekat dengan level harga 16.000. Ini dibarengi juga dengan indeks dolar yang bergerak kembali ke angka 107 yang minggu lalu sempat mengalami penurunan menyentuh 105. Rupiah akan menuju resisten berikutnya ke level, kami memperkirakan kalau memang harga rupiah 16.000 ke atas, kemungkinan akan menuju resisten berikutnya di harga 16.150 sampai 16.200 ya. Oke, berikutnya kita akan membahas net buy sell asing. Minggu ini net sell ya, dan kemungkinan meningkat dari minggu sebelumnya. Ini menunjukkan net buy yang terjadi di time frame daily belum konsisten dan belum signifikan. Berikut top 5 emiten yang mengalami net sell. Pertama di sana ada BBRI ya. Ada AAD yang baru IPO, terus BMRI, PTRO, dan disusul oleh TPIA. Nah, ini yang menarik, AAD ya mengalami take profit setelah ARA berkali-kali sejak IPO. Sedangkan asing melakukan net buy di emiten-emiten berikut. Ada BBCA, Excel, Adro, Goto, dan Indofood. BBCA dan Indofood masih konsisten ya dibeli oleh asing dan masuk top 5 net buy selama 2 minggu terakhir ini. Dan menarik juga di sini ada Excel, belakangan ini cukup hangat diperbincangkan terkait merger ya dengan Friend. Ini akan diperkirakan rampung di semester 1 di tahun depan 2025. Oke, berikutnya kita akan membahas sektor. Hanya ada 5 sektor yang bergerak positif selama seminggu terakhir. Ada 7 sektor yang mengalami bergerak negatif ya. Walaupun kalau kita lihat ya, di sini 7 sektor yang negatif turunnya cukup tipis ya. Sejalan dengan IHSG yang mengalami koreksi di penghujung minggu. Kenaikan tertinggi di sektor IDX energi ya, mengalami kenaikan sebesar 3,20% selama seminggu terakhir, melanjutkan minggu sebelumnya yang mengalami kenaikan tertinggi juga ya. Emiten yang berkontribusi di sektor ini ada Bian, DSSA sempat naik 7% ya selama seminggu. Terus ada Cuan dan Adro juga mengalami kenaikan lebih dari 10% ya, terutama Adro yang cukup ini ya menyita perhatian karena memang sempat turun ya.
ya, ARB berkali-kali karena memang ex-date dividen jumbonya ya. Untuk indeks sektoral yang mayoritas tertekan ada dari sektor IDX Trans ya, transportasi ya, turun sebesar 1,90%. Oke, berikutnya kita membahas performa indeks. Oke, ini rating yang biasa kita lakukan di grup mentoring sahamologi. Teman-teman bisa jadikan acuan ini untuk fokus di sektor mana yang akan teman-teman transaksikan ya. Di sini saya fokus ke 4 sektor yang teratas ya. Di sini ada IDX Property, IDX Energi, IDX Cyclical, dan IDX Industrial. Nah, ini menarik. Ada sektor energi yang kembali teratas ya, dimasuk dalam 4 besar ya. Karena memang mayoritas emitennya itu cukup menjanjikan technical reboundnya. Oke, berikutnya kita akan membahas kalender ekonomi. Nah, ini menarik, minggu depan ada agenda ekonomi dari baik itu dari Indonesia ataupun dari Amerika yang sangat dinantikan ya. Ada di sana tanggal 16 Desember ada neraca perdagangan. Ini berkaitan dengan perdagangan internasional ya. Tentu ada ekspor impor di sana dan itu cukup berpengaruh juga terhadap rupiah kita. Terus ada tanggal 18 Desember. Nah, ini biasanya sangat ditunggu-tunggu ya, suku bunga. Nah, BI, nah ini menarik ya, karena memang kalau kita lihat dari tanggalnya, BI itu harus mengumumkan terlebih dahulu ya, dibanding The Fed yang tanggal 19. Apakah berani ya BI memutuskan untuk cut atau menahan atau bahkan menaikkan kembali. Oke? Jangan lupa di tanggal 18 dan 19 itu sangat penting ya, menentukan arah IHSG selanjutnya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam rekap saham pilihan minggu lalu. Teman-teman silahkan dilihat di sana. Ada 5 emiten yang biasa kita rekomendasikan. Pertama di situ ada KLBF mengalami stop loss minus sebesar 3,71%. Terus ada SIM ongoing positif ya. Terus ada SMDR take profit 5,14%. Terus ada BTPS ongoing ya. Impas bisa dikatakan ya. Antam take profit ya, ini cukup besar 11,46%. Oke ya. Jadi ada ongoing plotting positif ya. 2 emiten dan 2 emiten mengalami take profit dan 1 SM. Oke, berikutnya ini saham pilihan yang kita sudah lakukan seleksi ya dari screener aplikasi sahamologi. Pertama saya memilih screener fresh buy atau signal fresh buy. Ini memang terjadi di hari-hari sebelumnya, tapi ini menarik untuk saya pilih ya karena memang price buy-nya masih belum merespon kenaikan. Teman-teman bisa perhatikan ESA dari sektor basic ya. Teman-teman bisa perhatikan di harga 815 untuk area belinya dan batasi resiko ketika mengalami penurunan di harga 775 dan area take profitnya teman-teman bisa perhatikan di harga 875 sampai 900. Berikutnya saham pilihan untuk minggu depan, teman-teman bisa perhatikan dari sektor cyclical ya. Kita mengambil screener breakout high ya. Teman-teman bisa perhatikan area belinya untuk MAVI ini di harga 1425 dan stop loss untuk membatasi resiko di harga 1370 dan area take profitnya di harga 1530 sampai 1600.
Oke, berikutnya ini beberapa minggu lalu saya sempat memilih ini ya, emiten ini yaitu Indosat. Belakangan ini memang melanjutkan kenaikannya. Teman-teman bisa perhatikan dari sektor infra ya, buy fresh di harga 2.560, stop loss untuk membatasi resiko di harga 2.400 dan take profit di area harga 2.700 sampai 3.000. Berikutnya masih di ini berbeda sedikit ya screenernya, yaitu cross up MA20. Ini masuk dalam kategori trend following ya. Teman-teman bisa perhatikan dari sektor energi, ini berkaitan dengan oil, yaitu energi ya. Masih dalam grup Bakri, teman-teman bisa perhatikan di harga 242. Teman-teman bisa batasi resikonya di harga 228, take profit di 268 sampai 290. Oke. Yang terakhir, teman-teman bisa perhatikan ini di sektor basic yaitu Inco ya. Ini berkaitan dengan nikel dengan screener breakout high. Teman-teman bisa perhatikan area belinya di 3.830 dan batasi resikonya ketika menyentuh 3.700, take profit di harga 4.050 sampai 4.240. Oke, buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, kita akan bahas di market outlook berikutnya. Terima kasih. Oke, demikian market outlook kali ini. Ingat, market itu sangat sensitif, jadi kalian harus bijak memahami fluktuasi market. Jangan FOMO, selalu waspada dan analisis lebih lanjut secara mendalam. Semoga cuan minggu depan. Jangan lupa tonton market outlook berikutnya. Happy cuan!